Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Topan dari channel Jejak Adik Kakak. Nah, di video kali ini gue gak akan membawakan sebuah cerita, namun gue menghadirkan narasumber. Nah, di samping gue saat ini ada seseorang yang mengalami kejadian mistisnya. Mari kita sapa. Halo bro. Adam. Nah, di kesempatan ini lu mau nyeritain kejadian yang di mana nih? Mungkin bukan gunung ya, lebih tepatnya bukit. Oh, bukit. Gimana itu? Bukit Pasir Jaka yang ada di Tanjung Siang. Pasir Jaka. Oke. Mungkin boleh diceritain dikit aja. Mungkin sejak itulah ada intinya ada orang yang kesurupan gitu. Oke. Itu sih intinya itu intinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke segmen ceritanya. Cerita dimulai. Oke bang, boleh diceritain awal mulanya lu kayak gimana? Pertamanya sih gue juga nggak ada niatan untuk ngecamp gitu ya. Sejak itu saya lagi di kalau nggak salah lagi di pondok. Saya itu lagi Pesantren? di pesantren. Oke. Saya lagi beres bubar ngaji gitu lah ya. Waktu itu HP lah gitu ya, nggak dikumpulin gitu. Oke. Sekitar jam 7 waktu itu saya ke Kobong buka HP saya lihat HP ada inilah saudara saya yang sama juga di pondok, cuman beliau lagi libur gitu. Boleh di namanya gitu? Namanya Oh, iya. Silpi gitu, cewek Oh, cewek. ya. Dia ngechat gini ke saya, Bi gitu kan dia bilang sama saya panggilnya Abi gitu ya. Oh, Abi Umi. Nah, Abi bukan. Oke. Dia panggil saya Abi gitu kan, antar ngecamp katanya gitu. Kata saya ngecamp di mana? Pasir Jaka aja yang dekat, soalnya ini cewek doang kata dia gitu kan. Kamu udah pernah ke Gunung Cangah itu yang ke atasnya lagi? Gak tahu nih, saya lagi masih ngaji kata saya teh, mikir-mikir gitu. Nah sekali aja saya di situ kan pikir lagi gitu ya, izinnya kayak gimana gitu kan. Tambah saya di situ harus mimpin anak-anak di Kobong. Ya udah saya kabarin lagi, nanti paling pulang ngaji saya sekitar jam 8-an kata saya gitu. Jadi saya gak ikut ngaji kita, saya izin. Di situ saya izin lah ke Rois gitu kan, izin mau pulang kata saya, mau pulang dulu. Ditanya sama Rois saya teh, pulang apa pulang gitu. Ya saya terus terang lah mau ngecamp kata saya teh, mau ngantar saudara. Kirain saya dia gak mau ikut. Dia ikut. Rois saya namanya Andri ya, dia ikut. Ya hasil saya berangkat tuh jam 8 lebih 20 menit. Saya ngopi lah gitu di warung dulu, berhenti dulu gitu. Nah saya telepon si Silpi tadi teh, ayo cing teh siap, itu dari mana, lagi di apa sih, lagi beli logistik. Oh ya siap. Di situ saya berangkat gitu. Di situ teh totalnya teh cewek 4, laki-laki 4, 8 orang. 8 orang. Soalnya niatnya kan saya sama Andri, cuman ada yang mau ikut lagi teman saya tuh, yang cuman bukan pesantren lah gitu, itu teman main gitu. Berangkat lah, akhirnya itu habis hujan itu teh, hujan gede gitu. Berangkat saya jam 8 teh, jam setengah 9-an Malam. Ya malam. Masih nunggu itu tuh di base camp teh, masih nunggu lama banget, masih di perjalanan katanya. Berangkat saya duluan berangkat dah. Pikiran saya gini, kalau berangkat barengan nanti siapa yang masang tenda gitu kan, tambah lagi hujan gitu, takutnya hujan lagi gitu di perjalanan. Alhasil di situ yang berangkatnya bukan saya yang jadinya, tapi yang jadi berangkat bertiga ke atas teh, Andri, Diki sama Adit. Berangkat dia ke atas.
Nah di situ saya nunggu cewek-cewek itu ya kan. Saya juga nggak tahu itu teman-temannya nggak kenal gitu kan. Nah di situ saya nunggu habis rokok 2 batang, alhasil datang. Ngurus-ngurus ini pendaftaran tiket saya berangkat ke atas. Di situ saya teh lupa jalan bang, Kok jalan? lupa jalan. Saya bingung gitu. Alhamdulillahnya teh di situ teh masih ada sinyal gitu kan, emang belum atas gitu ya. Soalnya saya dulu kan ke Pasir Jaka bukan jalan yang itu, saya jalannya ngambilnya jalan yang saya dulu trek ke Cangga gitu, jadi beda. Saya telepon Andri yang udah di atas, saya telepon, dia tuh telepon saya, jawab dia teh, ini jalannya yang kemana kata saya teh, yang belok. Saya kan takutnya Maksudnya jalannya, emang ada percabangan. iya ada. Oh. Ya, jadi kan di perjalanan ada yang ke Cangga, Ya. ada yang khusus Pasir Jaka. Oh. Jadi di sini mah lurus, di sini mah belok lagi gitu kan. Saya bingung di situ. Alhamdulillahnya masih ada sinyal, saya telepon. Cuman saya ragu-ragu kalau saya maksain ngikutin jalan Pasir Jaka, takutnya emang di sana ya teh takut ada cabang lagi gitu kan. Saya takut gitu. Nah di situ teh saya suruh Andri ke ini lagi ke bawah. Andri sama kalau nggak salah sama Adit turun ke bawah. Nunggu saya teh ditanyakan teh tunggu ya, nunggu dia. Alhasil dia ada di situ teh cowok 4, cewek 4. Kayak berpasang-pasangan lah gitu. Berarti maksudnya kan lu awal duluan nih. Enggak, jadi awalnya saya yang mau duluan, Ya. mau naik ke atas. Tapi kata Andre teh kan emang dia gak kenal, gak ada yang kenal juga. Ya udah gak apa-apa lu aja duluan kata saya teh gitu. Jadi yang duluan teh yang itu yang bertiga, Adit, Oke. Andri sama Diki gitu. Jadi saya nunggu di bawah gitu. Alhasil datang, saya bingung gitu. Soalnya di situ jalannya ke Canggah banyak rumput gitu, takut lah gitu. Nama-nama bawa cewek gitu kan. Nah alhasil saya berangkat lah gitu. Itu ribet banget bener bang. Ribetnya apa tuh? Jadi saya itu kedua kalian saya trekking kan. Demi Allah yang kata orang-orang gitu kan, bahwa cewek itu enak gitu kan. Enak katanya gitu. Menurut gue ribet soalnya tambah kan beres hujan gitu kan, jalanan licin, tambah yang namanya cewek kan ini manja gitu kan. Iya. Susah banyak inilah ini itulah. Apalagi kalau baru pertama kali. Iya, soalnya itu di situ tuh emang pertama kali semua. Kecuali itu saya saudara saya Yelpi, itu nggak pertama. Di situ saya ribet bang. 4 cewek itu semuanya harus didorong ke atas. Didorong gimana maksudnya? Jadi gimana ya? Kita tadi didorong gitu, susah naik. Tambah kan ada yang badannya gede gitu kan. Susah licin gitu. Licin. Saya pokoknya nyampe sampai sana tuh jam 9 lebih. Saya nyampe, kan dekat lumayan lah gitu. Setengah jam. Nyampe saya jam 9 lebih. Itu saya pasang tenda. Yang satu lagi yang cowok belum dipasang. Karena itu benar-benar malu. Kan di situ tuh banyak ya yang ngecamp gitu. Yeah. Banyak yang tim sekitar berapa tenda ya? Puluhan lah namanya, belasan. Di situ saya waktu itu saya belum punya tenda bang. Saya pinjam punya teman saya. Itu tendanya tuh aduh parah, bolong tambah rusak lah gitu. Bahkan nggak bisa berdiri. Maksudnya sebenarnya sebelahnya goyang gitu, nggak ada ininya, nggak ada besinya gitu. Saya di situ bahkan waktu hujan pun saya nggak tidur, gini aja. Terus kehujanan nih? Kehujanan. Tapi alhamdulillahnya, jadi kita tuh sama tenda cewek itu digabungin gitu. Oh kayak ada pramuka gitu ya. maksudnya. Maksudnya tenda camp. Ya. Cuman ada ininya, tenda
penutup lah gitu lah Iya. intinya penutup gitu ya kan. Nah di situ saya alhamdulillah masih terbantu lah. Di situ saya Playshit ya. ya playshit lah itu, saya lupa namanya bang. Nah di situ saya lapar. Eh, saya nggak bawa apa-apa bang, teman saya yang berbuat nggak bawa apa-apa serius. Bawa makanan gitu. Enggak. Air? Cuman bawa rokok itu kalau nggak salah 2 bungkus, yang itu pun rokok Armor, tahu Armor? Iya. Nah rokok Armor saya 2 bungkus rokok Armor. Ya gitu lah guys, ya cowok yang penting rokok aja udah. Seriusan nggak bawa makanan. Saya emang malu ya malu, cuman emang namanya juga kan dadakan, nggak ada persiapan lah gitu. Ya udah hayu-hayu aja gitu. Alhamdulillah itu juga bisa apa bayar buat tiket juga gitu ya, nggak ngerepotin. Di situ saya pikiran saya gitu kan, takutnya gak bakal apa, gak bakal nemu makanan. 4 cewek itu bawa makanan kayak kayak mau nginep seminggu gitu. Oh, Jadi segala apa-apa dibawa gitu, bawanya banyak gitu. bawa banyak gitu. Bahkan sosis. Ya pikiran gue gitu kan, mau ngecamp apa mau liburan ini tema mau apa gitu kan, bawa makanan nih segini banyaknya gitu kan. Lah saya juga ada teman saya bawa 1 makanan, 1 ikan belum matang gitu kan. Oh, Itu tadinya juga mau ngelewat lah iya gitu. mau lewat gitu. Teman saya Andri itu bawa beras, bawa beras. Beras. Ya, sudah lah sudah. Iya. Bawa beras 1 liter. Saya di situ ngelewat lah gitu, masak nasi. Ikannya mah gak dimakan, nasinya doang yang dimakan. Itu sama apa? Sama dari cewek itu. Ya dari cewek Oh, itu mie ya? mie banyak lah gitu, mie sosis apa sosis kenjeler gitu kan. Iya. Asik lah gitu makan, udah kenyang, udah ngerokok, udah apa. Alhasil sekitar jam berapa ya, belum, kita main ludo. Oke. Main ludo Ya, mengisi berenam. luang waktu Ya, aja. ya. Ada yang satu main gitar, kita berenam main ludo gitu kan. Awalnya saya nggak main karena saya kan orangnya pemalu gitu kan, sama orang yang emang baru kenal gitu kan. Saya diam aja. Akhirnya ditawarin sama saudara saya, ayo main, dan ikutan. Alhasilnya ikutan main ludo. Walaupun saya emang malu-malu gitu kan, saya emang nggak banyak bicara gitu, soalnya emang nggak kenal lah gitu. Lagi asik-asiknya main gitu, main ludo gitu di situ. Soalnya di situ emang HP kita itu emang benar-benar ngirit baterai gitu. Jadi di situ saya benar-benar asik gitu ya main. Tiba-tiba ada yang nggak tahu saya doang, nggak tahu orang lain juga lihat gitu. Itu kan ini kan tenda saya tuh di pinggirnya tuh ada bukan jurang gitunya, lebih ke mencolok ke bawah lah gitu ya. Oh, kalau Sundanya mah gawir lah ya. Ya gawir gitu. Tadi situ belah sana tuh ada tangkal awi yang bambu gitu, tangkal awi gitu kan. Nah saya di situ lihat ada yang berdiri. Sosok apa? Kalau gak salah saya lihat itu baju kayak kunti lah gitu, gimana? Oh, kuntilanak. Kunti ya gitu. Lagi ngelihat ke arah kita, gitu. Kirain saya mereka lihat nggak gitu? Apa saya doang yang nggak lihat? Saya tanyain ke teman saya, ke si Andre itu, bu kata saya, kesini dulu. Mencek bahasa Sunda, meninggal itu tuh, lihat itu gak? Nah apa katanya? Itu, syauhna naon, gak ada apa-apa katanya. Ini saya halusinasi kali ya, kata saya. Udah biarin aja lah, daripada bikin mereka panik gitu kan. Udah ada cewek juga lagian di situ, banyak orang gitu kan. Mungkin saya di situ pikiran saya gitu berhalusinasi gitu. Akhirnya udahlah, lanjut lagi main ludo gitu. Main ludo terus sekitar jam berapa saya lihat jam waktu itu jam 11 lebihan. Jam 11 lebih. Emang sebelumnya
di sebelah kita tuh ada tenda yang emang gak kenal gitu, mungkin emang orang luar, bahasanya juga bahasa Indo gitu, gak tau orang mana gitu, emang bahasanya emang maksudnya kasar lah gitu, kasar-kasaran gitu. Nah di situ ada orang di dalam tenda itu kan, kayaknya itu tenda itu emang gede tendanya ya, sekitar masuk 10 orang lah. Di situ ada orang yang kesurupan. Di situ cewek-cewek yang di bawah saya gitu kan, panik semua, pegang tangan saya, kaki saya, semuanya panik. Ada apa gitu? Bahkan sampai saudara saya Silpi gitu, telepon bapaknya, saking ketakutnya gitu. Kata saya, apa nih? Apakah emang ada tanda-tanda yang tadi gitu kan? Jadi ketinggiannya itu masih ada sinyal gitu. Masih ada sinyal itu, masih ada sinyal. Bahkan scroll TikTok juga masih bisa. Bisa. Cuman kita ke scroll itu kenapa? Karena mengirit baterai lah gitu, baterai HP gitu kan. Nah di situ ada yang kesurupan. Awalnya saya diam aja, menenangkan semua yang ada gitu, ada yang di bawah saya gitu. Kalau yang teman-teman saya yang cowok, biasa fokus ya, kopi, ngerokok gitu kan, gak peduli lah gitu. Nah saya panik gitu, paniknya kenapa? Karena ada cewek yang emang takut, tambah ada yang head gitu kan. Sensitif ya. Iya, jadi saya ketakutan gitu kan, tambah emang saya orangnya khawatiran gitu. Dari situ diem saya liatin gitu kan, kata Silvi, Pipi, tanya kamu kan bisa aja lihat gitu, coba tanyain ke sana. Saya ragu-ragu gitu kan, emang gak kenal, tambah saya orangnya pendiam gitu kan, saya malu gitu. Tapi setelah sekian beberapa menit itu masih terus kesurupan, bahkan sampai ada orang yang di dalamnya, temennya, sampai dicekek gitu. Kesurupannya itu kayak gimana ya? Jadi seolah-olah dia bilang gini, kalau yang saya dengar, lamun kalau bahasa Sundanya lamun sia, entah yang ibaratnya lamun sia rek ngaganggu geus marantog katanya. Jadi kalau kalian di sini cuma mau mengganggu, ya udah pergi aja gitu. Kayak ngusir gitu. Nah saya, ini kayak tanda-tanda nih. Awalnya saya emang gak mau ikut campur gitu kan, tapi saya kasihan sama orang itu. Akhirnya saya datang, emang bukannya saya mau so jago atau mau apa gitu kan, emang saya menolong lah. Nah ya pernah juga gitu kan. Iya. Waktu dulu saya pernah gitu. Akhirnya saya lihat, emang gak ngelihat wujudnya itu di orang itu ada apa. Awalnya belum lihat saya kan, cuma ada bisikan dari saya. Dari bisikan apa gitu? Jadi bisikan katanya gini, bejaan atau jelema bahasana atau kata, jadi bilangin atau orang bahasanya dijaga gitu. Karena ini bukan mungkin tempat kayaknya sompral gitu. Ya sompral gitu, bicaranya semaunya aja gitu. Nah saya di situ nanya gitu kan ke teman-temannya, dari mana bang? Kata saya, dari Jawa lagi. Dari Jawa, jauh-jauh kan dia malah gitu. Nah di situ saya merasa kasihan karena dia dari jauh-jauh ke sini mau hiburan gitu kan, mau happy gitu kan. Tapi malah ada temennya kayak gini. Akhirnya saya kasih tahu, belum ngasih tahu. Saya cuman ini ngobrol dulu sama orang yang kerasukannya. Saya minta maaf ke orang yang kerasukan. Dipikir-pikir, emang kalau kata orang awam gitu kan, bodoh nih orang, ngapain minta maaf, kan dia kesurupan. Tapi saya emang tahu gitu, ini orang bukan kesurupan, emang benar-benar kesurupan sama makhluk halus gitu, bukan. Tapi emang itu orang masukan sama penjaganya yang di situ. Jadi Pasir Jaka itu ada pantangannya. Jadi pantangannya itu jangan berbahasa kasar lah gitu. Dan juga ngecamp juga ada larangan hari apa yang jangan di waktu kita ngecamp, jangan gitu. Ada. Saya di situ minta maaf ke orang itu lah. Saya minta maaf bukan ke orang itunya, tapi ke orang yang ada di dalamnya gitu. Itu kalau dilihat sama saya, itu sosok laki-laki berjenggot panjang. Ya kakek-kakek berjenggot panjang.
kalau saya lihat gitu ya, karena saya emang sebelumnya pernah lah gitu ikut kayak gitu Ziarah kayak gitu. ziarah kayak gitu sama guru saya gitu kan. Akhirnya saya minta maaf, saya minta ke kakek itu keluar lah gitu, mungkin dia tidak tahu secara halus gitu kan. Akhirnya dia ngasih pertanggungjawaban ke saya gitu. Maksudnya apa yang dia lakukan kamu harus bertanggung jawab gitu. Akhirnya saya di situ oke, dia keluar, sampai itu dia langsung pingsan. Tapi enggak kayak apa sih dukun-dukun kayak keluar enggak. Saya cuman Komunikasi diginiin. aja gitu. Komunikasi dulu, Oh. cuman mukanya saya diginiin. Oh. Karena saya dulu kan bukan dulu waktu di pesantren saya emang punya guru kebatinan gitu lah gitu kan. Bukan guru, belajar sedikit-dikit lah gitu caranya menghadapi gini gimana gitu kan. Saya alhamdulillah kepake gini sekarang gitu. Saya di situ udah bilang gitu, lalu usap saya mukanya. Di situ Sampai udah keluar, pingsan dia. Oh. Saya keluar ngobrol sama orang yang di situ kan. Bang, tolong kasih tahu ya sama teman-teman abang gitu kan. Di sini ada pantangan, Bang. Jangan berbahasa kasar dan jangan, maaf nih saya sebelumnya gitu kan. Bukan mau ngasih tahu, bukan mau so jago apa mau apa. Saya cuma ngasih tahu takutnya nanti ada yang kayak gini lagi gitu. Terima kasih Bang. Maaf dipotong, maksudnya itu yang kerasukannya cewek apa cowok? Cowok, Cowok. semua cowok di situ. Oh, cowok semua. Cowok semua. Oh. Di situ cowok semua. Kenapa saya berani ikut campur dan masuk ke tenda? Karena di situ cowok semua. Oh. Gak ada ceweknya gitu. Sekitar 10 atau 12 orang lah. Bahkan di situ teh tuaan mereka semua. Oke. Jadi saya takutnya, lah saya anak kecil, bisa dilihat saya masih kecil lah gitu. Kok so jago gitu. Iya. Takutnya Pasti. gitu kan. Tapi saya nggak mikirin itulah, tapi takutnya saya cuman mau nolong orang gitu kan. Jadi saya maksain lah gitu, memberanikan diri. Akhirnya saya ngasih tahu gitu. Alhamdulillah beres. Lalu saya di situ kasih rokok. Oh, Kasih rokok 2 bungkus. Ya, Oh, udah. saya bahagia, Bang. Di situ saya rokok 2 bungkus Armor. Nah, dikasih saya rokok Sampurna Mil. Mantap banget aduh. Akhirnya saya pulang ke tenda. Yang di tenda cewek-cewek yang nanya, gimana udah sehat, udah sembuh, udah tenang, saya main lagi, asik-asik lagi, ngambil lagi. Waktu itu saya belum sholat isya Bang. Sekitar jam waktu itu tuh jam 1:30 malam 1:30 malam. Saya mau pergi sendiri tadinya Bang, ke masjid, kan di situ ada masjid gubuk lah gitu ya. Oh iya. Buatan lah gitu ya, masjid gubuk gitu. Saya mau ke masjid sendiri tadinya, cuman teman-teman saya mau ikut, yang laki-laki itu semuanya ikut wudu biasa gitu kan. Ada orang di masjid, dia diem aja. Saya Lagi sholat tuh gitu. lagi diem, duduk Aja Duduk. gitu. Waktu saya ke dalam, belum ke dalam, saya lagi di depan pintu, saya bilang ke teman saya, bapak-bapak ada bapak. Ya udah masuk aja. Mungkin dia belum sholat juga gitu kan. Di situ saya masuk, dia komat. Awalnya dia duduk, saya masuk, dia berempat, saya masuk. Mungkin karena nggak ada lu kali. Ya kali nggak tahu kan, saya masih berpikir positif di situ kan. Ya. Saya masuk, dia komat. Oke. Dia komat. Ini kenapa bapak tiba-tiba komat gitu kan? Di situ saya nyodorin ke teman saya, suruh imam. Gak mau dia. Saya nyodorin lagi ke bapak itu. Nggak ngomong, nggak apa, gitu doang. Ngambil tangan doang gitu. Akhirnya saya imam jadi sholat saya. Nah, sholat isya, salam biasa gitu. Nah udah itu beres sholat, saya pergi lagi ke tenda. Ya, ke tenda. Di situ saya ngopi lagi, ngopi. Datang subuh lah gitu kan. Adzan subuh saya ke masjid lagi. Ada lagi bapak-bapak itu. Sebelumnya emang ada orang yang yang masuk, ada yang sholat, tapi nggak ada bapak-bapak itu.
kan saya ke air, Hmm. jadi posisinya ini masjid, ini air, kelihatan lah ada orang di dalam sholat tuh, jadi di dalam ada orang sholat tuh kelihatan. Saya ke air, oh, ada pemuda gitu kan, pemuda doang lah gitu. Waktu saya ke masjid ada lagi bapak-bapak itu, maksudnya apa gitu kan, saya masih bertanya-tanya sampai sekarang. Enggak, maksudnya kan lu sholat nih, Iya sholat, udah ke tenda lagi udah ke kan, tenda lagi saya, terus lu balik lagi ke balik lagi. musola, Iya, mau ke air. enggak, maksudnya gini, itu teh udah menjelang subuh gitu kan, Ya. udah menjelang subuh, jadi saya mau ke air, udah ada subuh nih, saya mau ke air, di situ ada pemuda sholat sekitar 3 orang, saya nggak lihat ada siapa-siapa lagi, 3 orang pemuda itu. Oh, awalnya gak ada. Awalnya nggak ada, Gak ada. nggak ada bapak-bapak itu, 3 orang doang pemuda. Saya udah di air, pemuda itu keluar beres sholat, saya mau masuk, tiba-tiba bapak-bapak itu ada. Saya Tapi kalau emang diselang sama waktu ngewudu juga pasti kelihatan lah itu apa? apa? Bapak-bapak itu datang gitu kan. Ini enggak gitu. Enggak, Tiba-tiba ada di sana. tiba-tiba gitu. ada. Terus Jadi gimana lagi? Jadi gini, saya kan itu 3 pemuda itu ada di dalam, Iya. ada di dalam. Waktu saya di depan pintu itu, bapak-bapak itu tuh emang nggak ada, emang nggak ada. Saya begitu lengah masuk ke dalam nih, ngelihat pemuda itu keluar. Jadi waktu saya masuk tuh baru ngelihat ke belakang ini. Oh, jadi lu ngehnya itu ada bapak-bapak udah pas masuk di masjid Iya, atau masih di luar? masih di masjid, Oh, pas pas di masjid. Jadi gini, ini kepantau kan. Iya. Ada pemuda 3 nih, Iya, mau keluar, mau keluar. Saya gini, berhadap nanti sampingan gitu, Iya. bersampingan. Pas ini nah, 3 pemuda ini keluar, saya noleh ke belakang. Pas saya gini lagi, ada beberapa itu tiba-tiba ada. Oke. Pikiran saya, "Ini siapa?" Terus kesananya? Tapi di sini anehnya nggak ngeganggu ataupun apa gitu ya. Sampai sekarang itu kan kejadian lumayan udah lama, beberapa bulan yang lalu kan. Sampai sekarang saya ini kepikiran gitu. Tapi itu setelah lu nggak ada bapak-bapak itu ikut sholat lagi tuh gimana? Dia tiba-tiba komat lagi. Oh, kamu. Saya sunat dulu kan, sunat. Dia tiba-tiba langsung komat. Tapi itu pas lu saat subuh itu sendiri lo? Enggak, sama teman saya sama juga. Teman saya juga lihat. Itu siapa kan? Tapi Udah. sholat ikut. Sholat ikut. Oke. Bapak-bapaknya tuh matanya tuh nggak apa ya, kayak nggak ngelihat gitu, merem terus, pakai kopiahnya tuh kopiah zaman dulu nih, kopiah bodas cuman yang karet gitu kan. Oh, yang ya anak kecil lah kalau gitu. Katanya zaman dulu. Di situ gak ngelihat bapak-bapaknya tuh. Beres sholat saya, salam, udah pergi. Teman-teman saya yang 2 teman saya ke tenda, saya ke warung yang di bawah, nanyain, kasih, "Bu, di sini di masjid ini ada penjaganya?" Di situ teh warung teh suami istri. "Bu, saya mau tanya, di sini ada penjaganya?" "Penjaga apa, Dek?" Cina maksudnya. Cina katanya. Ya penjaga itu yang kalau saya bilang marbot lah gitu di masjid itu. Gak ada, Cina. Di situ mah maksudnya gimana, Cina? Ya saya udah 2 kali ngeliat gitu kan, lihat ada, jelasin lah gitu kan, nggak ada deh, mungkin Cina salah lihat kali, Cina. Lah kata gue siapa gitu kan, soalnya bicaralah ke masalah penjaga pasir jaka siapa gitu. Dia bilang ada, kalau penjaga pantangan kayak gitu ada, kalau nggak salah itu Cina kakek-kakek ada jenggotan, itu Cina bukan apa, nggak sembarang orang yang bisa lihat, katanya gitu. Ini kayak yang merasuki tadi. Iya, Penjaga itu emang penjaganya. Oh. Jadi penjaga semua penjaga itu kakek-kakek itu. Yang saya pertanyakan, yang di masjid tadi siapa gitu. Gitu.
ibu-ibu juga yang di sana udah lama gitu kan, belum pernah ngeliat gitu. Bahkan yang lain, yang rombongan lain juga nggak tahu gitu kan, ngeh ada. nggak ngeh gitu kan. Mungkin gak lihat Cuman ya. rombongan saya aja yang 4 itu yang ngeliat. Andri, Adit sama itu sama Diki yang ngeliat. Saya itu baru pertama kali. Oh. Saya di situ bertanya-tanya Sampai sekarang itu. sampai sekarang. Oke. Mungkin sekian. Oke, mungkin ada sesi closingnya ya, kita pertanyakan di akhir video. Ini gue mau nanya ini teman-teman. Itu yang sosok yang ikut sholat tuh pakai baju apa sih? Putih Putih semua. putih semua. Sama pakai sarung apa celana? Jadi kok kayak jubah, bukan jubah geblus gini ya, baju tapi kayak ada rombeng-rombengan gitu. Baju Oh. putih tapi ada rombeng-rombengan. Oke. Terus pakai celananya celana komprang. Oh, yang Kalau gombrong sempat gitu saya ya? lihat Oke. gitu. Tapi sempat lihat mukanya apa gimana? Enggak. Mukanya lihat, cuma mukanya emang kayak kakek-kakek tenang gitu. Jadi kakek-kakek emang gak ngeliatin, matanya emang gak terbuka, tapi mukanya itu tenang gitu, kayak tenang gitu, gak kayak menghadapi apapun gitu. Ya, mungkin dari gua segitu teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.